Halo Bang. Halo nih. Lagi ngapain nih? Kamu dari sini datang-datang bawa hasil pekerjaan lah. Kira-kira apa nih yang mau dikerjakan nih? Ini kan ada dapat gitar Ya. dari orang tua ya. Jadi pengen minta liatin kondisinya gitu. Maklum lah kan Cek dulu ya. iya awam jadi mau dicek dulu lah sama Bang. Saya buka ya. Oke. Oke, kita lihat dulu ini gitar apa. Ini gitarnya. Oke, ini gitarnya Squier Stratocaster ya. Iya. By Fender standar series nih. Ini yang big headstock nih. Oh iya. Iya, terus transfernya ada di depan. Oke. Kemudian ini dari pembuatannya ini 06 berarti 2006 ya. Kan bertanya-tanya juga gitu ya. KW atau ori gitu. Oh, ini ori. Ori ya. Karena dari Squier sendiri ya, karena by Fender tentu ada bagian-bagian Fender yang ada di sini seperti kayak shapingnya, kemudian dari finishingnya. Ini kan bisa kita lihat bahwasanya shape-nya memang dari Stratocaster Fender ya. Dan finishingnya juga ini gitarnya bagus ya. Ternyata ori ya Bang ya. Ya, ini ori dan ya ini 2006 pembuatannya. Akhirnya bisa pegang gitar ori. Ya, karena ini dari apa ya, dari orang tua ya. Jadi memang harus dirawat ya. Iya. Ini kita cek dulu ya kondisi gitarnya. Oke, mulai dari fingerboard dulu. Ya, bisa kita lihat di sini pengecekannya. Ini kita pakai nut straight edge dari RL Gitar. Ini buatan teman saya juga. Memang saya custom untuk mengecek keadaan di fingerboard. Jadi bisa kita lihat di sini bahwasanya fingerboardnya masih dalam keadaan aman ya. Oke. Jadi ini bisa kita kategorikan aman. Cuman ada cumannya nih. Apa tuh? Dari fretnya sudah mulai aus ya, karena memang dari pemakaian ya. Pemakaian ini mengakibatkan ada coak-coak di fretnya. Iya. Jadi kemungkinan ini yang bisa kita ganti itu fretnya. Bagaimana kira-kira? Oh, jadi fret ya? Iya. Apa sih? Boleh. Boleh. Kira-kira untuk fretnya nanti kita mau pakai yang mana nih? Kalau lilit sih kayaknya saran dari Abang gimana Bang? Kalau saran dari saya, karena ini pemakaian jangka panjang ya, saya sarankan sih pakai stainless steel. Cuman kan ada selera-selera tertentu. Kalau ini bawaannya ini adalah fret nickel fret. Jadi di standar Fender juga mereka memakai nickel fret. Cuman untuk rekomendasi saya untuk pemakaian jangka panjang boleh kita pakai Fosco fret dari Fosco. Ini made in Jepang. Ini ukurannya sama, ukurannya medium ya. Jadi ini bisa sesuai dengan pemakaian di sini. Bagaimana kira-kira cocok nggak kira-kira nih? Boleh. Boleh ya. Kalau dari segi apa? Tadi ini nikel, kemudian stainless steel, itu dari durabilitasnya ada perbedaan ya Bang? Ya tentu ada. Kalau nikel sendiri itu memang agak kurang tahan ya. Cuman untuk tone ya dia lebih bersih ya, karena dia memakai nikel dibandingkan stainless steel. Cuman dari segi ketahanannya memang jauh lebih tahan yang stainless steel. Contoh fret yang nikel itu yang seperti ini. Nah, seperti ini. Dari segi ketahanan tentu berbeda. Ini bisa kita contohkan misalnya untuk kita potong misalnya nih ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kan beda dia kekerasannya. Nah, iya. Nah, untuk tingkat kekerasan kan walaupun sesama stainless steel misalnya dari Roscoe ini ataupun Jester ini kan punya beberapa perbedaan tentunya, karena jenis
jenis bahan itu juga berbeda, dan campurannya tentunya ya. Kalau ini bukan mau membanding-bandingkan, tapi kita bisa melihat bagaimana fret itu bekerja dari segi ketahanannya, karena dari segi bahannya ya. Kalau ini kan terasa keras gitu ya. Lebih pakai tenaga. Iya, lebih ekstra Lebih ibaratnya. ekstra. Iya, tentunya yang membuat ini berbeda ya tentu di harga tetap ya. Kita nggak bisa membandingkan suatu produk dengan produk lainnya, tentu punya keunggulan masing-masing. Cuman kembali lagi ke customer, kita mau pakai yang mana, cocoknya yang mana, karena jenis-jenis fret juga banyak, berbagai ukuran, kemudian lebarnya, tingginya, itu kan semua punya seleranya masing-masing. Misalnya kalau misalnya Lili misalnya mainnya pengennya, oh saya ngefeel-nya pakai fret yang pendek nih, misalnya seperti itu, atau saya ini mainnya pengennya fretnya yang agak tinggi nih. Nah seperti itu bisa berbeda-beda setiap playernya. Jadi seperti itu kira-kira. Berarti selain itunya juga budgetnya juga ya Bang? Iya, Itu tentu saja. kalau dilihat kan ada J-Scar ya, itu Iya. untuk harga mungkin dia lebih ini kali ya, lebih mahal ya. Iya, karena Budgetnya ya tentu saja karena dari fretnya sendiri kan sudah mempunyai harga. Tentu saja kita melihat dari harga yang ada di dunia jual beli lah, kita katakanlah itu marketplace ya kan, itu bisa kita lihat harganya dari range sekian, dari sekian. Nah itu berbeda, dan tentunya ukuran juga berbeda. Ukuran berbeda, harga juga berbeda, karena ketebalannya pasti beda kan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi tadi kan dealnya pakai yang apa itu Bang? Yang ini Mosko, aja ya. Mosko ya. Iya, yang ini aja. Berarti selanjutnya kita langsung bongkar aja, atau Abang lagi ada job yang lain Bang? Nah ini kebetulan job saya memang lagi ngerjakan ini, kebetulan kosong juga, jadi kayaknya ini bisa kita eksekusi kalau memang fretnya ini sudah dirasa cocok. Nah, seperti itu. Oke deh. Terima kasih Bang. Oke. Oke, kayaknya nih perlu kita lihat dulu deh dalamnya. Karena saya ada rasa penasaran ya. Karena ini kan tahun 2006 ya, kira-kira apa sih yang di dalam ini pembuatan tahun segitu gitu loh. Gimana, Li? Kira-kira setuju nggak? Boleh Bang. Boleh ya. Oke, kita buka ya. Oke. Oke. Kayaknya Lili pun juga ikut Penasaran ya? Penasaran ya. Isinya. Iya, karena saya melihat dari si pickup ini ya, bentuknya sudah ketahuan kalau bentuknya ini ya seperti pickup vintage ya. Dia ngikut banget dengan pendahulunya si Fender ya. Jadi ada rasa penasaran, kira-kira apa sih yang dipakai pada saat itu gitu, pada tahun itu. Ini nggak kelamaan. Oke, mari kita lihat. Mari isinya. kita lihat. Oke. Nah, ternyata dalamnya seperti ini ya. Ya, jadi ini pickup khas Fender ya. Ini pickup Alnico. Sebenarnya dari sini udah bisa kita tebak sih sebenarnya dari depan sini ya. Karena bentuknya tidak rata. Walaupun ada beberapa pickup Alnico yang rata ya. Polpisnya ini polpisnya ada yang rata. Nah, ini mengikuti radius yang ada. Ini memang ada di khasnya Fender. Jadi sebenarnya udah bisa kita lihat dari polpisnya atau magnetnya. Pickup apa nih? Alnico enggak? Nah seperti itu pertanyaannya, kan biasanya muncul seperti itu, tapi bisa kita lihat memang isinya Alnico. Seperti itu. Kalau misalnya mau disebutkan nih, selain Alnico ada yang jenis lainnya itu apa Bang? Ya, ada juga jenis pickup lainnya seperti keramik pickup. Nah, keramik pickup itu biasanya ada magnet di sininya nih. Nah, ada magnet. Nah, kalau ini kan udah tidak ada. Jadi ini langsung magnetnya di sini nih. Nah, ini Alnico. Jadi ini kalau saya lihat dari warna kabelnya ya,
atau bahan bobin pickupnya ini mirip dari Fender American Standard ya. Seperti itu. Tapi ini boleh deh, worth it deh kalau pembuatan tahun 2006 ini kayaknya asik deh. Untuk looknya juga udah oke ya, dari segi pikatnya juga udah dibuat edging atau memang sudah dari 2006 ya. Iya. Tapi looknya sudah, ini bisa kita lihat juga sebenarnya ya dari pikatnya kalau ini memang edging ya. Ini di sini warnanya putih, terus di sini sudah agak menguning. Oke. Dari 2006, mungkin dari pemakaian ya. Iya. Iya. Tapi ini udah worth it sih kalau kita misalnya memiliki gitar yang seperti ini, sudah memang harus dipertahankan atau dipelihara lah atau dijaga lah, apalagi ini kan peninggalan dari orang tua ya. Iya, siap. Berarti lanjut lagi, kita mau bongkar fret ya Bang ya? Iya, ini nanti kita buka dulu fretnya karena memang udah cowok-cowok ya. Ini bisa kelihatan ya. Iya, dia kayak lebih dalam. Iya, karena pemakaian Termakan ya. ya, Bang, kan? Iya, termakan karena memang sifat dari fret yang jenis seperti ini memang gampang lebih cowok ya dibandingkan yang stainless steel seperti itu. Ini masalah ketahanan aja sih, Lik. Jadi kalau ini memang dipakainya dalam jangka panjang memang cocoknya di stainless steel. Tapi itu kembali lagi, biasanya kalau saya menyarankan lebih ke owner maunya seperti apa. Hasil diskusi dulu, diskusi kemudian baru kita eksekusi seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Iya. Ya, ini udah hari ketiga. Kita mau lihat jadinya gitar warisan orang tua. Kayaknya Bang Leo sedang apa tuh namanya Bang? Proses apa tuh Bang? Ya, ini namanya proses untuk pengecekan setup ya. Kan setelah di prepare ya, ini memakan waktu 3 hari. Sebenarnya karena saya sekalian kerja ya, ngajar, guru, jadi ini baru bisa dikerjakan sore. Nah, jadi ini sudah memasuki tahap setup. Jadi nutnya kemarin kan minta diganti yang taski ya. Ya. Iya, ini kan yang jatuhnya. Iya. Saya taski ini udah diganti, tinggal kita atur lagi tensionnya biar sesuai. Ya, tapi untuk gambaran umumnya sudah ada. Jadi gitarnya itu udah ganti nut, ganti fret, dan disarankan sama Bang Leo sih ganti senar. Sebenarnya masih baru senarnya, cuman kata Bang Leo diganti saja biar lebih enak ya Bang. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya untuk setup ini memang senar yang kita pakai itu kalau bisa yang bawaan yang lama saja. Jadi kalau nanti setupnya udah dapat, baru nanti ganti yang baru. Seperti itu prosesnya. Jadi karena ini udah selesai, kita mau try dulu pakai soundnya Bang Leo. Ini untuk setup belum maksimalnya dia ya, ini masih trial lah ibaratnya. Cuman untuk nanti di setup lagi ya untuk ketinggian jikanya juga nanti kita setup, bridge-nya juga kita sesuaikan dengan radiusnya.
Jadi memang harus dimaksimalin untuk setup. Ternyata setelah pasang senar itu masih ada lagi tahap selanjutnya. Nanti kita set pickup, kemudian set nutnya juga. Iya, sama yang ini nih, bridge-nya juga kita sesuaikan dengan radius. Jadi antara ini sama ini harus matching sesuai dengan radiusnya di gitarnya gitu. Misalnya ini kan bawaannya radiusnya 9,5 inch. Jadi di sini juga radiusnya juga harus membentuk ini sama dengan ini. Nah, ini sebenarnya udah ada marking, cuma memang slotnya kurang dalam. Jadi memang kalau untuk pergantian nut itu memang dikasih spacing karena setiap slot nut itu kan kedalamannya beda-beda. Jadi memang harus ada space untuk kita perdalam lagi. Jadi bisa sesuai deh. Jadi bisa enak dia nanti waktu open call. Jadi setelah pasang senar itu masih ada tahap selanjutnya lagi, tidak bisa langsung dipakai. Iya, jadi ini harus maksimal setup. Jadi sebenarnya untuk refresh sendiri ya, kalau saya boleh kasih tahu, untuk refresh sendiri sebenarnya habis pasang fret nggak cuma sampai di situ, tapi kita harus maksimalin fret yang sudah kita kerjakan, kita setup lagi semuanya, kemudian baru kita ngerasakan ada bedanya ketika kita itu bawa gitar ke tukang servis. Jadi artinya begini, kalau kita datang ke tukang servis pengen gitarnya udah rusak nih, tapi kembali lagi baru seperti dulu itu nggak mungkin. Tapi kalau kita datang ke bengkel gitar, kita pengen maksimalin ini dengan kondisinya dia, itu bisa begitu. Analisa berdasarkan analisa yang kita buat ya, jadi analisanya juga harus tepat, jadi nanti bisa eksekusinya dengan tepat juga. Jadi ini hasilnya, hasil sementaranya ya sebelum setup, tapi untuk apa, untuk yang sudah kita tes tadi ini udah oke ya. Oke. Ini tinggal masuk setup keseluruhan dan ini gitar udah bisa dibawa pulang. Oke. Oh ya, karena ini juga apa ya namanya ya, ini namanya warisan ya, namanya kita memelihara sebuah alat musik, kita harus juga menerima kondisinya dia. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah bisa baik dan bagus, jadi tinggal memaksimalkan saja. Nah gini ya, kalau mungkin untuk teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu ya, kalau misalnya dari tahap masukan sampai yang sekarang ini berapa gitu ya? Berapa Berapanya itu nih? Bang? Kalau untuk budget misalnya ke sini lah, ke MGM ini gitu. Jadi nanti untuk harga detailnya lebih enaknya itu langsung komunikasinya dengan saya. Kalau kita dijelasin di sini bakalan panjang banget kan. Beda-beda ya. Beda-beda fret yang Beda-beda digunakan, untuk terus analisa yang kita perlukan untuk menyelesaikan suatu masalah di gitarnya itu bisa beda-beda. Kalau misalnya yang ini Bang, berapa Ya. nih Bang? Ini untuk fretnya sendiri ya, fretnya sendiri itu kan pakai Tosco stainless steel. Itu harganya di sekitar 180.000. Kalau di sini ya di online mungkin 180.000 mungkin ya. Jadi di sini saya pasang itu berdasarkan diskusi kita kan. Nah, itu sudah 150.000. Kalau untuk ongkos pasang standar di sini sekitar 500.000. Jadi 150.000 ditambah 500.000. Nah, itu karena itu kan kalau kita pasang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kita pasang fret, kita nggak cukup cuman pasang, tapi kita juga harus include setupnya. Setup sampai Sampai benar-benar fix lah gitu ya. sampai benar-benar dapat dia di kondisi terbaik gitar ini gitu. Nah, seperti itu kira-kira. itu budgetnya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau datang ke sini itu lebih baik bawa dulu gitarnya seperti apa, dikonsultasikan dulu, baru nanti kalau udah oke baru dikasih tahu segitu budgetnya. Iya. Jadi kayak gitu ya, Li, ya. Jadi fret ini berdasarkan diskusi dulu. Jadi mau pakai apa dulu nih. Jadi kalau di sini saya memang pengennya sih ke spesialis sebenarnya. Spesialis yaitu instalasi fret. Jadi kan kalau kita terlalu banyak ngambil ini itu kan nggak fokus dia. Iya. Nah, jadi kita memang kalau saya di sini memang fokusnya di sini. Fretting gitu ya. Fretting atau fret works lah katanya. Kalau kata orang California sana lah tempat tinggal saya.
Oke. Iya, gitulah kira-kira, Li. Jadi gitu aja ya, Li. Jadi ini udah bisa saya lanjutin lagi untuk setup. Kemudian nanti ganti string baru. Kemudian nanti baru bisa masuk case-nya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu bahwasannya ini kan ada skunk strip kemarin. Yang kemarin itu kan ada terbuka sedikit. Ini juga termasuk analisa. Jadi sebelum saya pasang fretnya, ini dulu yang dibenerin gitu. Skunk stripnya. Kemudian teknik pemasangannya juga karena ini ada skunk stripnya rada rawan, ya. Jadi pemasangannya tidak memakai arbor atau fret press. Jadi dia tekniknya teknik ketok atau pukul. Ya, palunya yang digunakan yang ini nih, palunya. Jadi untuk pemasangan press juga ada berbagai cara ya, Bang ya? Ada berbagai cara dan teknik. Ada yang di press, ada yang di ketok, ada yang pakai F-clamp, ada pakai jaws namanya. Nah, seperti itu bisa beda-beda. Jadi kita analisa dulu, kita lihat sampai di mana kemampuan gitarnya, baru kita bisa eksekusi. Jadi nggak sembarangan langsung hajar gitu aja, sebenarnya harus kita lihat. Itu yang paling penting, analisa sebelum eksekusi. Nah, seperti itu dia. Iya. Udah, sekarang saya lanjut dulu ya. Oke. Saya untuk setup. Ada yang lupa. Kita ada di hutan Albasia. Tepatnya di Rasau. Aku minta teman Lia mau try out gitar yang kemarin sudah diperbaiki sama Bang Leo. Ya, kita coba. Tapi Oke, yalah kita tes sana ya. pintu masuk Albasianya. Sebentar lagi kita mau try gitar nih. Tempatnya ada di mana? Tempatnya itu kalau gimana ya, Simpai Rasau. Kalau ada simpang yang mau ke Rasau, kita lurus, kita ikutin terus jalannya. Nanti ada di sebelah kiri jalan ya teman-teman, tulisannya Welcome to Hutan Albasia. Biaya masuknya? Biaya masuk teman-teman kalau yang mau kesini itu Rp5.000 aja. Parkirnya juga ada yang jagain di depan. Ya, satu aja. Kita lagi bayar biaya masuk. Satu orangnya 5.000. Kalau teman-teman pakai kendaraan roda 2 itu 2.000. Kalau teman-teman pakai kendaraan roda 4 misalnya mobil, itu biayanya 5.000. Terjangkau kan? Ayo, ikut kita mau cari spot nih. Situ kan, situ. Ini ada ban-ban. Nggak ada yang lebih sepi lagi gitu. Mana? Atau di situ tuh? Bagus. Tapi dekat banget. Di situ kayaknya sepi. Yuk kita ke sana dulu yuk. Kembali ke bukan.
Kita di sini aja ya. Jan. Ini gitar yang sudah dicek dan dicek kemarin, sudah direstorasi sama Bang Leo. Aku mau cover lagunya Ina yang judulnya Lonely. Kita mau setting alat dulu ya. Saya kira. Sepertinya aku tidak bisa guys, dan aku minta bantuannya abang kameramen. Bang, Nah, lah kok gua? cover lagu Ina bang. Apa kuncinya? B minor, G, A, D. Oke? Bisa. Kameramen suruh cover dong. Gak apa-apa. Good luck. My ego's telling me to let it go. I said goodbye, I say but no. And when my mind says it's my heart to say no. It's such a chaos in my soul. I am just a lonely, lonely heart. I miss us, quiet, lonely, sitting in the dark. I see us, I'm closing every window of my heart. 'Cause it's better to let the past stay in the past. But still I'm crying, 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 stuck in yesterday. And I'm lonely, 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 same old different day. I'm crying, 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 such a rainy day. And I'm lonely, 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 same old different day. You took my breath when you left me. You took my soul when I needed. You made me weak when you hurt me. You took me everything. I am just a lonely, lonely heart. I miss us, quiet, lonely, sitting in the dark. I see us, closing every window of my heart. 'Cause it's better to let the past stay in the past. But still I'm crying, 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 stuck in yesterday. And I'm lonely, 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 same old different day. I'm crying, 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 such a rainy day. And I'm lonely, 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 same old different day. Quiet, lonely, sitting in the dark. I'm closing every window of my heart. 'Cause it's better to let the past stay in the past. But still I'm crying, 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 stuck in yesterday. And I'm lonely, 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 same old different day. I'm crying, 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 such a rainy day. And I'm lonely, 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 same old different day. Yeay, akhirnya sudah diwakilkan oleh abang-abang kameramennya. Sepertinya videonya akan jadi lebih baik dibandingkan aku yang mengcovernya. Nanti ditunggu aja. Dadah, dadah. Dadah. Nah, diam gitu. Diam. Woi, cuma support. Ntar ke belakang gitu, nonton ke kawan orang. Ini
Cia. Sini Ji. Putar. Kebalik dia. Nah, Yalah kita mau foto. Enggak nanti kok masing-masing gitu Pak.